Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dokumen baru di Microsoft Word. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah membuka komputer atau laptop teman-teman. Jika sudah membukanya atau lalu dinyalakan laptop atau komputernya. Jika sudah, teman-teman bisa mengklik aplikasi Microsoft Word, atau kalau tidak ada bisa diketik di kolom pencarian, yaitu ketik saja Word. Nah, di sini nanti akan terbuka, klik open. Jika sudah, sini sudah ada dokumen kosong. Sebelum membuat dokumen baru, di sini saya akan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Fitur yang ada di Microsoft Word yang pertama adalah Microsoft Office Button. Microsoft ini berisi mengenai menu seperti New, Open, Save, dan Save As. Lalu ada Print dan yang lain-lain. Dan selanjutnya ada Quick Assist Toolbar. Quick Assist Toolbar ini adalah tombol yang bisa ditambahkan atau dikurangkan. Seperti New, jadi bertambah kalau kita klik Open dan yang lain. Jika ingin dikurangkan bisa diklik saja new dan opennya juga. Lalu ada title bar. Title bar ini itu adalah judul atau nama dokumennya. Di sini karena saya belum memiliki namanya, maka yang pertama-tama adalah dokumen 24. Jika teman-teman baru membuat dokumen, di sini adalah bacaannya dokumen 1 untuk yang pertama kalinya membuat dokumen. Lalu ada grup. Di sini itu adalah pengelompokan. Misalkan contohnya ini adalah pengelompokan font dan ini paragraf, lalu ini adalah pengelompokan style. Dan ada scroll. Scroll ini adalah alat untuk menggulir dari lembar kerja atas ke lembar kerja yang di bawah. Lalu ada view mode. View mode ini adalah pengaturan tampilan yang berupa web layout, print layout, read mode, dan yang terakhir adalah zoom. Zoom digunakan untuk memperbesar atau memperkecil lembar kerja. Nah, lalu di sini kita akan membuat artikel. Saya akan membuat artikel untuk mencontohkan lembar kerja di Microsoft Word. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah men-setting dulu, men-setting keseluruhannya. Di sini kita bisa men-setting kertasnya terlebih dahulu, yaitu layout. Lalu kertas size-nya adalah A4 pada umumnya, kertas pada umumnya. Lalu di sini page layout-nya kita pilih kanan kirinya itu 4 cm dan atas bawahnya adalah 3 cm. Oke. Lalu untuk contoh artikelnya di sini saya sudah memilikinya, yaitu ini. Dan di sini saya akan menglepaskannya. Di sini saya ingin kalau fontnya itu misalkan adalah sebelumnya Times New Roman, saya inginnya adalah Arial. Dan ukuran fontnya adalah 12. Nah, di sini seperti ini. Lalu ukuran paragrafnya adalah 1,5 dan rataan paragrafnya adalah rata kanan kiri. Nah, beda ya. Ini rata kiri saya, kalau ini rata tengah, rata kanan, dan ini rata kanan kiri. Seperti itu. Lalu
Di sini saya ingin menambahkan foto. Di sini saya ingin menambahkan foto. Itu caranya adalah dengan mengklik insert, picture, this device, lalu ini. Saya ingin memilih foto ini, bisa. Nah, untuk merapikan foto, misalnya saya ingin merapikan foto ini untuk di tengah, menjadi tengah. Nah, kita bisa klik ini, lalu ini tengahin. Nah, jika sudah, di sini bisa diperbesar atau diperkecil. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini saya ingin menambahkan penomoran. Saya ingin menambahkan 2 foto. Di sini saya ingin menggunakan 2 foto. Misalkan ini. Nah, sini saya ingin memakai 2 foto. Ini seperti ini. Sini. Ini saya ingin ada 2 fotonya. Nah, di sini kita bisa menambahkan ke menu home, lalu pilih yang bagian ini numbering. Ini saya pilih yang 1, 2, 3. Seperti ini. Ini juga sama. Ini. Nah, seperti ini. Ini untuk penomoran. Kalau teman-teman ingin memakai simbol, di sini bisa juga diganti dengan simbol panah atau bulat atau checklist atau kotak, terserah, opsional. Jadi saya ingin menggunakan penomoran. Nah, jika sudah, di sini saya akan menambahkan footnote dan endnote. Di sini saya akan memberikan footnote dan endnote. Jika ingin memberikan footnote dan endnote, itu bisa kursornya ini diletakkan di belakang kalimat, lalu kita klik menu reference yang ada di sini. Lalu di sini kita bisa pilih insert footnote. Nah, di sini sudah ada ya, di sini 1. Nih, di sininya juga sudah ada 1. Di sini saya misalkan adalah cerita daerah 2020. Ya, seperti ini. Nah, lalu jika sudah selesai seperti ini, bisa diklik dan sini sudah ada. Di sini kita ingin mengklik. Nah, sudah ada di sini sumber dari artikel ini tuh dari mana gitu. Nah, terus abis itu setelah sudah selesai, di sini saya akan membuat 1 huruf ini itu agar menjadi besar sendiri. Nah, di sini angka yang saya ambil adalah insert, lalu di sini ada drop shape. Nah, ya namanya adalah drop shape. Di sini saya pilih drop shape option. Ini saya pilih ini, saya ingin huruf M ini tuh fontnya beda sendiri. Saya maunya itu misalkan Lazerian, lalu ini 3. Sudah. Ini jika ingin ditambahkan atau ingin kecilkan seperti ini, lalu oke. 3 ya, 7. Nah, seperti ini footnya, teman-teman. Sudah seperti ini, saya ingin
artikel saya ini lebih menarik lagi. Bagaimana caranya? Saya ingin memberikan pembatas di antara kertas ini, yaitu saya bisa mengklik layout, lalu pilih page up, lalu di sini ada layout paper, lalu layout ada borders. Nah, di sini saya ingin yang ini box. Ini bisa tebal garisnya itu di sini teman-teman bisa memilih ingin yang ini mungkin atau yang ini, bebas saja ya, terserah. Saya ingin yang standar saja yang ini. Dan untuk tebalnya saya memilih yang ini 1/1. Saya klik oke. Nah, seperti ini nanti jadinya teman-teman. Seperti ini ya. Lalu selanjutnya saya ingin memberikan judul. Saya ingin memberikan judul yang berbeda. Memberikan header footer. Dengan header footer saya klik 2 kali di bagian kiri. Lalu sini saya ingin memberi header. Sini saya memberikan judulnya menggunakan header footer, yaitu misalkan Malin Kundang. Nah, ini. Dan saya juga ingin memberikan nomor di setiap halaman, yaitu caranya adalah page number, bottom of page, lalu saya pilih nomor 1, tengah. Saya memilih yang ada di tengah. 2, 3. Nah, seperti ini. Seperti itu. Lalu saya ingin, jika teman-teman, di sini close dulu header footernya. Lalu misalkan teman-teman ada kata yang salah, misalkan ini ya, berasal, teman-teman tuh inginnya adalah asal, itu asal aja. Jadi Malin Kundang adalah cerita rakyat yang asalnya ya, misalkan asalnya dari provinsi Sumatera Barat. Nah, di sini saya akan mengganti ini. Nah, berasal, awalnya kan berasal. Nah, saya ingin mengganti dengan asalnya. Nah, di sini bisa langsung terganti otomatis. Kalau teman-teman ingin menggantinya yang ini saja, itu teman-teman bisa mengklik replace, atau kalau ingin mengganti semua kata-kata yang ininya berasal, itu teman-teman bisa mengklik replace all. Saya ingin mengganti yang ini saja ya, menjadi asalnya. Replace. Yes. Nah, nanti untuk hasilnya adalah kita klik replace. Yes. Ini kita close. Nah, di sini kan jadi sudah terganti ya, tadinya kan awalnya berasal jadi asal. Nah, jika sudah seperti ini, itu kita bisa dinyatakan sudah selesai artikel. Lalu di sini saya akan memberikan contoh membuat tabel, diagram, amplop, dan membuat rumus. Di sini saya akan membuka dokumen baru. Untuk membuka dokumen baru itu caranya gampang sekali. Teman-teman bisa klik file, new, atau bisa juga yang lebih mudahnya adalah ctrl+N. Membuka dokumen baru di sini. Jadi dokumen 25. Yang tadi itu dokumennya adalah dokumen 24. Ya. Dokumen 24. Ini. Nah, di sini saya menjadi dokumen 25. Nah, untuk membuat tabel,
Di sini caranya adalah insert table. Kita setting dulu kertasnya. Seperti tadi, setting kertasnya size A4, lalu klik save. Di sini marginnya diatur, itu 4 cm, di sini juga 4 cm, di sini 3 cm. Oke. Nah, seperti ini. Untuk membuat table, kita bisa mengklik insert, lalu table, lalu di sini terserah mau berapa banyak kotak yang kita buat itu bisa isi. Saya ingin membuat 3 saja, 3 ke samping dan 3 ke bawah. Sini misalkan saya ingin membuat data siswa. Ini ada nama, lalu ada kelas, dan di sini misalkan nomor telepon. Nah, sini namanya misalkan Agus kelas 5 SD. Nomor teleponnya adalah 0857 dan sini misalkan Nina kelas 5 SD juga sama. Sini nomor telepon Nina adalah 0895 . Nah, ini untuk pembuatan table. Lalu saya ingin membuat diagram di sini. Caranya sama seperti tadi, insert, lalu smart up atau bisa juga chart. Sini chart ini banyak ya pilihannya. Ini biasanya digunakan untuk matematika. Ini juga sangat banyak di sini. Ada ini juga, ada untuk ini juga banyak di sini. Di sini saya ingin menggunakan yang lebih sederhana, yaitu snap aja. Nah, untuk di sini tuh gambarnya seperti struktur. Nah, struktur untuk membuat bagian-bagian kelas atau membuat jadwal atau membuat jadwal tiket, jadwal mata pelajaran seperti itu. Di sini bisa membuat. Saya pilih yang ini. Oke. Di sini tuh bisa didesain, desainnya banyak di sini. Karena saya ingin membuat jadwal, berarti saya pilih yang ini. Lalu ini untuk colornya itu banyak ya, bervariasi, bisa warna-warni, bisa ini, saya pilih yang ini aja supaya lebih menarik saja. Nah, di sini misalkan adalah hari Senin. Wah, kebesaran sih. Jadi 12. Di blok 12. Nah, sini itu adalah mata pelajarannya misalkan agama. Agama pakai nomor ya, pakai penomoran. Di sini pakai penomoran. Oh, tidak bisa ternyata. Untuk ini tidak bisa memakai penomoran. Ya sudah, kita pakai manual saja penomorannya. Agama, bahasa Inggris. Sini kan hari Senin itu ini. Lalu di sini hari Selasa. Hari Selasa. Nah,
Sini ilustrasi itu misalkan olahraga dan seni budaya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, sini. Lalu saya akan memberikan contoh membuat rumus. Nah, untuk membuat rumus sendiri, yaitu sini bisa klik insert, lalu equation. Nah, ini banyak rumus-rumusnya, ada rumus field, ini strength, banyak pokoknya. Saya misalkan ini yang paling umum adalah rumus Pythagoras, berarti ini rumus Pythagoras. Nah, di sini rumus Pythagoras. Untuk memasukkan rumus di sini, lalu kita tambahkan judul. Ini kita tambahkan di atasnya adalah rumus Pythagoras. Rumus ini itu adalah A kuadrat sama B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sudah selesai membuat rumus. Lalu di sini selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara membuat amplop untuk mengirim surat, contohnya ya. Nah, di sini kita bisa pilih menu mailings, lalu ada envelopes. Nah, di sini delivery itu adalah alamat pengirim, delivery address itu alamat pengirim. Misalnya pengirim itu adalah saya, lalu alamatnya yaitu misalkan Jalan Makmur Raya nomor 39. Makmur Raya 39. Lalu kota saya adalah Bekasi Timur. Nah, sini adalah kode pos. Kode pos itu 1711. Nah, sini ada lalu return itu alamat yang kita tuju. Misalkan di sini saya mengirim untuk Wina. Misalkan contohnya di sini ini Wina ada di alamatnya Jalan Kulogili. RT-nya adalah RT-nya RW adalah RW 7. Nah, sini ada di Kota Lampung, contohnya. Misalkan ada di Lampung, Sumatera Selatan. Kode posnya contohnya 71135. Lalu di sini bisa klik print. Nah, karena saya tidak ada printannya, ini contohnya saja. Nanti ini akan ada seperti ini gambaran jika sudah di print. Sudah di print seperti ini. Lalu jika sudah bisa diklik muncul. Ini bisa.
bisa jadi nanti bisa. Untuk langkah yang paling terakhir adalah kita bisa mengklik file untuk men-save as. Nah, save as saya bisa pilih di mana saja dokumennya. Ingin saya pilih di sini. Nah, ini adalah ya. Save. Dan yang tadi satu lagi juga, memang saya lupa save di sini. Itu ya file save as ini kalau penyimpanan lalu juga Word di sini banyak seperti. Lalu jika teman-teman ingin mengupload, itu teman-teman bisa pilih file print. Nah, di sini ini bisa berapa inginnya, itu bisa jadi satu kalau seperti ini jadi satu, atau bisa jadi dua, itu juga bisa jadi dua. Nah, di sini ini. Lalu di sini ada nama printernya, printer yang siap untuk dibuat nanti. Ini ya, contohnya sesuai dengan printer masing-masing, karena saya tidak punya, jadi saya hanya mencontohkan bagaimana cara menguploadnya saja. Nah, mungkin itu saja tutorial menggunakan Microsoft Word dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.